Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kembang Jati Channel. Kali ini saya akan mengulas tentang murai batu nebok saat dilombakan. Banyak teman-teman saat melombakan murai batunya yang biasanya murai batunya itu turun ke karpet dasar sangkar. Karena takut turun, akhirnya dia memberi jebakan. Memberi karpet motif bola-bola ataupun pemberian bola-bola berwarna-warni. Karpet diberi kabel tis, dan ada juga yang memberi dedaunan di dalam sangkar. Tapi menurut saya, lakukan perawatan harian yang benar untuk menyelesaikan masalah ini. Yang saya bicarakan ini di luar permasalahan psikologis burung ya, seperti over birahi, over emosi, atau masalah mental. Lakukan perawatan harian yang benar pada saat menaruh atau mencentelkan murai batunya. Masalah nebok, kalau kita mengacu pada perilaku burung, burung tersebut terlihat gelisah dan menunjukkan gerakan tidak menentu. Seringkali menunjukkan ketidakmampuan dia untuk mencelok atau bertengger di tangkringan dengan sempurna, atau tidak bisa terbang dengan gesit dalam sangkar. Perilaku tersebut dapat menjadi kekhawatiran bagi pemilik burung. Sebenarnya murai batunya kalau diikutkan lomba kerjanya bagus, tapi tiba-tiba di separuh perjalanan jam saat lomba tiba-tiba jatuh atau nebok. Kita harus mempelajari penyebab nebok murai batu kita saat dilombakan. Itu disebabkan karena apa? Itu adalah tugas kita untuk mengevaluasinya. Perilaku nebok pada murai batu nebok mungkin disebabkan karena berbagai alasan, seperti birahi atau dorongan kawin, rasa tidak nyaman, atau faktor lainnya. Pemilik dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi perilaku ini. Pada kesempatan kali ini, saya membahas mengenai murai batu nebok karena kebiasaan. Murai batu seperti ini disebabkan dari pola rawatan harian. Murai batu dalam kesehariannya sering turun ke lantai sangkar. Ini jangan biasakan atau gusak kalau kita melihat murai batu kita sering turun. Jangan dibiarkan, harus digusak ya, karena kebiasaan ini bisa dibawa murai batu saat kita lombakan. Murai batu saat digantung di depan rumah kita terus ngejar-ngejar orang, atau kita pas lewat di bawah sangkar murai batu tersebut, murai batu akan ngejar kita dengan turun ke dasar sangkar atau ngelantai. Ini biasanya murai batu jinak. Bahasa Jawanya kemenungsan ya. Cara mengatasinya adalah setelan pakan harian atau setelan EF harian harus pas. Jangan kurang dan jangan lebih. Misalnya jangkrik pagi 5, sore 5. Lakukan secara konsisten. Kalau kurang EF dalam perawatan hariannya, dia akan sering turun kalau melihat kita. Kita lewat di bawah sangkarnya, dia sepertinya minta makan ke kita dengan cara turun ke dasar sangkar. Terus rubah gantungan burung. Apabila gantungan burung teman-teman terlalu tinggi, buat gantungan murai batu kita tingginya pas kepala kita, posisi sangkarnya kira-kira 2 meter tingginya. Kalau kita lewat tidak di bawahnya sangkar, tapi di sebelahnya sangkar, sehingga murai batu tidak akan turun kalau melihat kita. Dalam proses penjemuran juga begitu. Buat gantungan penjemuran murai batu kita kira-kira 2 meteran. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Terus dalam pemberian EF, jangan pernah menyuapin murai batu kita supaya murai batu kita tidak kemenungsan sama kita. Kalau memberi EF, ambil cepuk pakan yang di dalam sangkar, lalu EF masukkan ke dalam cepuk itu tadi. Terus masukkan lagi cepuk tempat pakan ke dalam sangkar lagi. Intinya
Hindari pemberian EF, jangan langsung dari tangan kita. Semisal kita memberi jangkrik, itu taruh di tepuk. Jangan jangkrik itu dari tangan kita langsung kita berikan ke murai batu kita. Itu tidak baik ya. Terus jaga kondisi suhu tubuh murai batu dengan cara konsisten waktu penjemuran beberapa jam setiap harinya. Semisal teman-teman melakukan penjemuran 1 jam setiap harinya, ya lakukan itu setiap harinya, jemur 1 jam, jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Takaran waktu mandi, berapa hari sekali, beberapa hari sekali mandinya. Semisal mandinya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Lakukan seperti itu terus dan konsisten. Mandi pagi atau mandi sore. Semisal mandinya pagi, lakukan pemandian di pagi hari secara konsisten dan berapa hari sekali dalam waktu pengumbaran. Perlu diumbar sehari penuh apa cukup beberapa jam saja? Dalam proses pengumbaran, apa perlu digusah atau dikepar? Apa dibiarkan terbang ke sana kemari sendiri? Itu harus kita lakukan secara konsisten ya, supaya tidak overbirahi atau supaya tidak over emosi. Terus tangkringan juga perlu dievaluasi, besar kecilnya tangkringan dari ranting kayu asem, tangkringan dari kayu serut, serutnya itu apa motif garis lurus, apa motif garis pelintir, tangkringan dari kayu berlapis amplas atau kayu yang seperti apa. Itu kita harus evaluasi. Nyamannya murai batu kita di tangkringan yang seperti apa. Kita harus benar-benar memahaminya. Terus lakukan pengkerodongan supaya murai batu kebiasaan tenang di dalam kerodong. Tidak banyak melihat lalu lalang orang lewat. Tidak melihat kendaraan lewat. Murai batu kita bisa istirahat dengan tenang. Tidak terganggu dengan aktivitas di sekelilingnya. Pengkerodongan ini juga wajib ya, lebih-lebih kalau kita mempersiapkan murai batu kita untuk kita lombakan. Harus dikerodong, karena proses pengkerodongan pada murai batu kita juga untuk menstabilkan birahi dan emosi murai batu tersebut. Terus yang terakhir, lakukan pengembunan secara rutin, karena pengembunan banyak sekali manfaatnya. Yang salah satunya, murai batu menjadi tenang dan tidak banyak tingkah atau satu titik, sehingga murai batu tidak banyak naik turun tangkringan. Dan kecil kemungkinan murai batu kita nebok saat kita lombakan. Itu tadi pembahasan saya, perawatan harian murai batu, supaya murai batu kita tidak terbiasa nebok atau turun ke dasar sangkar saat kita lombakan. Kalau semua proses perawatan itu tadi sudah kita lakukan, akan tetapi murai batu kita masih nebok kalau kita lombakan, kita harus menganalisa lagi penyebabnya. Disebabkan dari apa? Dan kenapa kok nebok? Terus kita lakukan perawatan lagi, sesuai dari penyebab itu tadi. Alternatif terakhir yang kita lakukan, apabila murai batu kita masih nebok saat lomba, apabila semua itu tadi tidak berhasil, kita sudah melakukan perawatan harian seperti yang kita bahas di atas tadi, yaitu kasih perangkap atau kasih jebakan. Ini alternatif terakhir ya, kasih perangkap kabel tis di karpet sangkarnya, atau kasih karpet motif bola-bola warna-warni, atau kasih bola-bola di dasar sangkar, atau kasih rumput sintetis di dasar sangkar, atau kasih dedaunan yang sekiranya murai batu tidak mau turun atau tidak mau nebok kalau kita lombakan. Begitu ya teman-teman. Sebenarnya semua itu tadi, kasih jebakan itu tadi nggak perlu dilakukan ya, karena kita fokusnya ke rawatan harian supaya tidak terbiasa murai batu itu kalau kita lombakan turun ke dasar sangkar. Semoga bermanfaat. Kalau memang pembahasan saya kali ini bermanfaat,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan video ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.